penandaan paling umum dari bentuk kekurangan gizi yang mempengaruhi bayi sebelum lahir dan awal setelah lahir, terkait dengan ukuran ibu, gizi selama ibu hamil, dan pertumbuhan janin. Menurut studi Mandala Ngaisha, stunting pada anak balita merupakan salah satu indikator status gizi kronis yang dapat memberikan gambaran gangguan keadaan sosial ekonomi secara keseluruhan di masa lampau. Dan pada 2 tahun awal kehidupan anak dapat memberikan dampak yang sulit diperbaiki. Salah satu faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi stunting yaitu status ekonomi orang tua dan ketahanan pangan keluarga. Menurut PP nomor 68 tahun 2002 dan Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 tentang ketahanan pangan, maka ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan konsumsi pangan yang cukup merupakan syarat mutlak terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga. Ketidaktahanan pangan dapat digambarkan dari perubahan konsumsi pangan yang mengarah pada penurunan kuantitas dan kualitas. Ketahanan pangan keluarga erat hubungannya dengan ketersediaan pangan yang merupakan salah satu faktor atau penyebab tidak langsung yang berpengaruh pada status gizi anak. Gizi buruk menyebabkan terhambatnya pertumbuhan pada balita, sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan umurnya atau disebut dengan balita pendek atau stunting. Kasus stunting atau gagal tumbuh pada anak balita di Indonesia masih sangat tinggi dan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan kasus tertinggi di Asia. Berdasarkan data riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2019, angka stunting di Indonesia mencapai 30,8%. Sementara target WHO, angka stunting itu tidak boleh lebih dari 20%. Dalam menekan angka stunting, IDI atau Ikatan Dokter Indonesia mendorong pemerintah lebih gencar mengintervensi pola asupan gizi orang tua kepada anak. Selain itu, intervensi kepada anak yang tumbuh remaja, saat akan menikah, dan akan melahirkan juga perlu dilakukan. Jika memang anak terindikasi stunting, orang tua perlu segera berobat ke pelayanan kesehatan terdekat agar stunting anak tidak berlarut-larut. Yang pertama, terjadinya status gizi buruk pada bayi atau balita di bawah umur 5 tahun. Status gizi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk penampilan bayi dalam seseorang. Apabila asupan gizinya seimbang, maka akan menghasilkan energi yang dapat digunakan untuk melakukan proses metabolisme baik itu secara biologis ataupun kimiawi dalam tubuh. Dampak negatif yang ditimbulkan apabila status gizi buruk ini tidak ditangani dengan tepat. Yang pertama, akan terjadinya kek pada anak atau kekurangan energi protein, dan yang kedua, lahirnya bayi BBLR. Yang pertama, kek sendiri itu berkaitan dengan asupan nutrisi atau zat gizi yang terkandung di dalam makanan, seperti makronutrien dan mikronutrien. Dan dimana apabila asupan energi protein ini dalam tubuh rendah, maka akan berakibat pada penurunan kesehatan bayi atau anak, sistem kekebalan imunnya akan melemah, dan tingginya risiko terhadap penyakit infeksi menular. Yang kedua, pada bayi BBLR, itu akan memiliki risiko lebih tinggi dalam tumbuh kembangnya, serta mempunyai kemampuan untuk menyusul lebih rendah dibandingkan dengan bayi yang memiliki berat badan yang lahirnya normal. Yang kedua, asupan selama masa kehamilan oleh ibu hamil,
stunting di Indonesia, karena setiap makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil akan langsung diserap oleh si janin melalui plasenta. Sebagian nutrisi yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil akan membantu tumbuh kembangnya dan juga meningkatkan tingkat kecerdasan si janin. Dampak yang ditimbulkan apabila asupan selama masa kehamilan tidak terpenuhi itu akan menyebabkan stunting pada anak, yang dimana stunting akan menyebabkan terhambatnya perkembangan motorik halus pada anak, dikarenakan terjadinya keterlambatan kematangan sel saraf, terutama pada bagian cerebellum pada otak, yang merupakan pusat koordinasi gerak motorik anak. Anak yang mengalami stunting menyebabkan kehilangan rasa ingin tahu terhadap lingkungan yang rendah, sehingga menyebabkan kegagalan dalam mencapai perkembangan motorik dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Yang ketiga, status pendidikan ibu. Faktor ini juga berkaitan erat dengan terjadinya angka stunting di Indonesia, dikarenakan apabila tingkat pendidikan ibu itu baik, maka akan lebih mudah untuk menerima informasi dibandingkan dengan ibu memiliki tingkat pendidikan yang kurang. Dampak yang ditimbulkan apabila status pendidikan ibu itu kurang, maka akan lambat, bahkan sulit dalam menerima informasi. Salah satunya adalah tidak teraturnya melakukan imunisasi, yang dimana tujuan utama imunisasi sendiri untuk memberikan kekebalan terhadap antigen untuk mencegah suatu penyakit dan kematian pada anak atau bayi. Yang keempat, status ekonomi. Faktor ini juga mempengaruhi terjadinya angka stunting di Indonesia, karena besaran pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh rumah tangga atau keluarga itu menggambarkan suatu kesejahteraan yang diterima oleh semua anggota keluarganya. Apabila status ekonominya itu kurang baik dan berlangsung dalam waktu lama, maka akan berakibat pada keluarga yang tidak mampu atau bahkan memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan pangan, baik itu dalam segi kuantitas ataupun kualitas, seperti dalam pemenuhan protein, vitamin, mineral, asam folat, dan lain-lain. Dampaknya sendiri itu akan menyebabkan kebutuhan nutrisi pada bayi atau anak itu akan berkurang dan menyebabkan beberapa penyakit infeksi seperti diare, malnutrisi pada anak, bahkan terjadinya angka stunting dapat menghambat tumbuh kembangnya. Yang kelima, buruknya sanitasi lingkungan. Lingkungan juga memiliki pengaruh yang cukup penting dalam tercapainya potensi genetik dalam tubuh. Apabila sanitasi lingkungan yang buruk dapat menyebabkan terjadinya penyakit seperti infeksi, kolera, disentri, tifoid, dan hepatitis A. Dan apabila sumber air sudah terkontaminasi juga akan menimbulkan dampak seperti malnutrisi, stunting, dan perkembangan otak yang terhambat. Pemecahan masalah kasus stunting dan gagal tumbuh anak dengan cara memberikan edukasi mengenai pengetahuan tentang stunting dan gagal tumbuh anak kepada ibu dengan submateri peningkatan makanan pendamping ASI melalui strategi seperti penyuluhan tentang gizi, konseling gizi, suplementasi makanan di daerah rawan pangan secara substansial dapat mengurangi stunting dan gagal tumbuh anak. Intervensi efektif dibutuhkan untuk mengurangi stunting, defisiensi mikronutrien, dan kematian anak.
Jika diterapkan pada skala yang cukup, maka akan mengurangi jumlah kematian anak sekitar 1/4 dalam jangka pendek. Dari intervensi yang tersedia, konseling tentang pemberian ASI dan fortifikasi atau suplemen vitamin A dan seng memiliki potensi terbesar untuk mengurangi beban morbiditas dan mortalitas anak. Intervensi penanggulangan stunting juga dilakukan pada masyarakat termiskin. Hal ini penting dilakukan untuk mencapai target yang diusulkan oleh WHO. Kebijakan gizi nasional dan organisasi internasional harus memastikan bahwa kesenjangan yang terjadi ditangani dengan mengutamakan gizi di daerah pedesaan dan kelompok-kelompok termiskin dalam masyarakat. Intervensi lainnya dilakukan untuk penanggulangan stunting, ditekankan kepada pemberian imunisasi, peningkatan pemberian ASI eksklusif, dan akses makanan yang kaya gizi di kalangan anak-anak. Untuk intervensi pengurangan stunting jangka panjang harus dilengkapi dengan perbaikan dalam faktor-faktor penentu gizi seperti kemiskinan, pendidikan yang rendah, beban penyakit, dan kurangnya pemberdayaan perempuan. Dapat disimpulkan bahwa faktor resiko terjadinya stunting dan gagal tumbuh anak di negara berkembang secara konsisten adalah status sosial ekonomi keluarga berupa pendapatan keluarga yang rendah, pendidikan ibu yang rendah, berat bayi lahir rendah, kelahiran prematur, pemberian ASI yang tidak eksklusif, panjang lahir, efisiensi makronutrien dan mikronutrien. Mengingat kompleksnya faktor risiko terjadinya stunting dan gagal tumbuh anak, maka penguatan sistem program 1000 hari pertama kehidupan diharapkan dapat dikembangkan menjadi bagian dari budaya dan kehidupan sosial di masyarakat sehingga intervensi yang dilakukan dapat berkesinambungan dan berjalan dengan lancar.